Bismillahirrahmanirrahim. Takriratus sadidah fi masail bidah hasan. Nah, juzuk 2. Ini saya nama pengarangnya aja nggak hafal, Ustaz. Mana tulisannya ini? Hmm. Ta'alif Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kah. Darul Mirasin Nabawiyah. Ini langsung kita bab buyung. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitabul buyung. Nah, ini adalah kitab jual beli. Kitab jual aja sebenarnya, Ustaz. Nggak ada beli kalau buyung. Tapi maksudnya jual beli, kitab jual. Ini satu dalil. Yaqulul ulama, berkata oleh para ulama, yuqaddamul kalam, didahulukan akan pembahasan dalam rubuk ibadah. Seperempat ibadah kenapa? Li'annal maqsuda minha. Karena tujuan darinya ibadah itu tahsilul ukhrawi, menghasilkan akhirat. Wahya dan dianya akhirat itu ahamu itu yang paling penting mah yang diciptakan karenanya mah akan insan. Summa yakunul kalam. Kemudian adalah kalam akibahu sesudahnya rubuk ibadah an rubuk ilmu amalah tentang seperempatnya muamalah. Wahya dianya muamalah itu al-buyung, jual beli, jual beli yang al-maksud yang bermula maksud darinya jual beli itu tahsilud dunia, menghasilkan dunia. Liyakuna supaya ada ianya dunia itu sababan menjadi sebab bagi akhirat. Dunia yang menjadi sebab akhirat enggak dianggap dunia, Ustaz. Insyaallah. Wa yu'akharu anhuma dan ditakhirkan dari keduanya rubuk ibadah dan rubuk amalah akan rubuk nikah. Perempat tentang pernikahan. Kenapa? Karena syahwatnya nikah, mutaakhiratun itu tertakhir dari syahwat perut. Orang kenyang perut baru mikirin yang di bawah perut. Biasa para penceramah begitu. Ya. Kemudian sesudah kenyang perut, kenyang di bawah perut, baru berantem Ustaz. Baru bab jinayat kan? Benar ini. Wa akharu rubu'ul jinayat dan ditakhirkan akan seperempat jinayat tentang kriminal wal mukhasamah dan perselisihan. Kenapa? Di anadzali karena demikian jinayat mukhasamah. Inama hanya saja ada ianya yang demikian itu ba'da syahwat sesudah dua syahwat perut dan farji. Insyaallah. Ta'riful baik ini adalah definisi baik. Lugatan, dianya baik secara bahasa muqabalatu syai, menukar sesuatu dengan sesuatu ala sabilil muawadhah di atas jalan saling menggantikan. Menggantikan muawadhah tukar menukar. Muawadhah tiga. Oh ini apa namanya? Baik tadi. Baik jual, jual dan beli. Apa jual aja Ustaz di sini? Jual ya. Apa makna jual? Apa makna baik kan jual kan menukar sesuatu dengan sesuatu. Itu menjual berarti. Di atas jalan muawadhah. Muawadhah menggantikan berarti sesuatu sebagai sama, sesuatu yang kita berikan sebagai mabe. Nah, itulah jual. Nah, ini jual berarti bukan beli ini memang jual, baik jual. Jadi kemudian beliau bilang, kad yutlaqul baik kadang-kadang digunakan kata baik kepada beli. Baik bermakna beli. Kaqauli seperti sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis dalam hadis. Kullun nasi yagdu. Bermula setiap manusia itu berpagi-pagi ya fabai'on. Maka dianya manusia itu ada yang menjual ia akan dirinya. Menjual dirinya maknanya membeli ia akan dirinya berarti. Kamu atiquha maka dianya itu yang membebaskan dirinya atau mubiquha atau yang mencelakakan dirinya. Apa makna bai'on di sini? Syari nafsahu itu yang membeli ia akan dirinya. Nah, beli. Waqat yutlaqu syira kadang-kadang digunakan kata syira kepada jual. Qaulihi ta'ala seperti firman Allah wa syarauhu. Ini bukan membeli berarti mereka menjual akannya Nabi Yusuf. Nah, syarau tapi maknanya ba'muhu. Wa syarauhu mereka menjual akannya Nabi Yusuf bisa manen baksin dengan harga yang sedikit. Hai ba'muhu. Mereka menjual akannya Nabi Yusuf. Ya. Syar'an dia nyabe pada syarat akdu muawadah, akad tukar menukar. Maliyah, akad tukar menukar, akad harta. Nah, berarti ini maliyatin kita naik kepada muawadah. Akad tukar menukar yang berkaitan dengan harta, muawadah maliyah, tukar menukar harta, tufidu.
Yang memberi faedah ianya akan milka ain, akan kepemilikan ain, atau akan kepemilikan manfaat atas selama-lama. Oh ini Ustaz, ta'liq dulu Ustaz. Tiga, muawadah. Muawadah ya, menukar benda dengan tujuan untuk memang untuk menukarkan, untuk saling menggantikan ya, satu benda mame satu saman. Keluar dengannya ucapan ala sabilil muawadah oleh seumpama ibtida'i salam, memberi salam waradihi dan mengembalikannya salam. Ini enggak disebut muawadah. Nah, dan keluar juga oleh muqabalatu ayah, oleh menggantikan atau saling menggantikan, saling apa namanya maknanya, saling muqabalah ayadah, saling menggantikan menjenguk orang sakit dengan misalnya menjenguk. Maknanya kita sakit dia datang, dia sakit kita yang datang. Itu kan tukar juga Ustaz kan, tapi bukan jual beli. Kalau itu sama bayan maka tidak dinamakan akan dianya tiap-tiap akan jual beli. Nah, oke. Syar'an tadi akad tukar menukar yang berkaitan dengan harta yang memberi faedah ianya akad. Ini mudah-mudahan tufidu kembali ke akad nih. Walaupun dia mudzakkar, tapi mengiktisab muannasnya dari mudhaf ilaih. Akad muawadah, akad tukar menukar yang berkaitan dengan harta, tufidu yang memberi faedah ianya akad akan kepemilikan in atau kepemilikan manfaat di atas lama-lama. Empat. Arafahu mendefinisikan akan nyabe oleh Syekh Khatib dengan bahwa sungguh nyabe itu muqabalatu malin. Ini mudah kita pahami. Menukar harta dengan harta di atas secara khusus. Secara khusus. Berarti ada syarat dan ketentuan. Wajihin maksud nanti syarat berarti ya. Mabe harus suci dan seterusnya. Nah, ini lebih lengkap lagi. Syarhut ta'arif. Ini adalah menjelaskan definisi. Akedun. Tadi ada akedu muawadah. Apa arti akedu? Wahwa al-ijab wal qabul. Dianya akad. Itu ijab dan qabul. Ya. Ijab dari pemilik mabe berarti kabul dari pembeli. Kharaja bihi keluar dengannya akad oleh mu'attah. Keluar dengannya akad oleh mu'attah. Mu'attah berarti kosong Ustaz, enggak ada ijab kabul. Fala yan'aqidu biha maka tidak terakad dengannya mu'attah oleh jual beli atas masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i. Enggak sah. Umum berarti baik barang itu besar atau barang itu kecil tetap enggak sah. Nah, secara umum begitu. Pendapat yang masuk dalam mazhab Syafi'i nggak sah be' muattah, nggak dilihat apakah be' itu apa namanya jualan besar atau benda kecil. Waktu Imam Nawawi memilih oleh Imam Nawawi akan sahnya be' muattah, bahwa dianya sah be' muattah itu atau dianya pilihan Imam Nawawi itu mazhab Maliki. Sah di mana? Memilih oleh Imam Nawawi akan sahnya be' muattah pada ma ya'udduhu yang menganggap akannya oleh manusia dengannya muattah akan sebagai be'. Jual-jual benda ringan biasanya orang diem apalagi zaman sekarang Ustaz kalau nggak sah muatah semua muatah Ustaz ya pergi ke Indomaret nggak kagak ngomong Ustaz milih-milih aja kan naruh di situ udah dihitung aja ya cuma ditulis ya ada tulisannya apapun barang yang dianggap oleh manusia sebagai jual beli walaupun tidak ada lafadznya sah jadi tergantung bendanya bisa bendanya mahal kecil besar bebas gimana Ustaz. Nah, ada yang perlu Ustaz tambahkan ya Pak Ustaz? Ustaz itu ya lapan bayan enaknya jadi apa Ustaz? Gimana? Fima ya'uduhunna subiha bayan. Itu bayan enaknya jadi apa? Ya maf'ul yang udah. Maf'ul aja itu ya. Ya, ya. Ya, rohnya maf'ul mudah-mudahan. Ya, pada ma yang menganggap akannya oleh manusia akan sebagai jual beli ya. Tapi kalau kayak maf'ul mutlak Ustaz, kayak secara makna kan. Pada ma yang menganggap akannya oleh manusia dianggap sebagai akan sebagai jual beli. Dianggap sebagai apa? Tamnya mudah-mudahan Ustaz. Karena ada apakah muta'addi kepada dua maf'ul? Ada tuhu. Aku menghitung akannya. Mudah-mudahan satu maf'ulnya. Jadi bai'an ini sepertinya bukan maf'ul bih Ustaz. Sepertinya. Hmm.
Tamyin Ustaz, kalau nggak ketahuan kan langsung tamyin. Apanya yang dihitung oleh manusia sebagai jual beli? Kayak tamyin nisbah gitu. Nah, itu. Muawadah. Apa arti muawadah? Kharaja bihi, keluar dengannya muawadah oleh hibah. Arti hibah memberikan sesuatu nggak ada niat untuk mendapatkan imbal balik. Ya. Jadi muawadah itu imbal balik. Kalau hibah dari satu pihak. Kenapa keluar hibah li'annal muawadah? Karena muawadah itu ada ia dari dua sisi. Memberikan untuk mendapatkan muawadah. Nah, karena muawadah itu ada ia dari dua sisi. Minal mushtari, dari sabit dari sisi si pembeli itu saman, dan dari sisi penjual itu musman atau mabe. Artinya fahadha iwadu hadha, ini adalah ganti ini. Ya, itu muawadah. Bi khilafil hibah, dengan sebalik hibah fa innaha, jadi biasanya kalau bi khilafi muta'allaq ke mahdhuf, wa hadza bi khilafi, jadi khabar khabar mubtada mahdhuf. Dengan sebalik hibah, maka sesungguhnya hibah itu min tarafin wahid, dari satu sisi. Nah, maliyah kharaja bihi, keluar dengan ucapan maliyah oleh nikah. Nikah memang ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu kan di balik mahar yang diberikan Ustaz. Tapi nggak disebut dagang nih. Keluar dengannya maliyah oleh nikah. Bahwa dianya nikah akdu muawadah. Akad muawadah juga. Akad ganti mengganti yang bukan harta. Ya. Sekira-kira annal iwadah, bahwa sungguhnya iwad itu minji, bahwa sungguh iwad dari pihak suami itu mahar, dan bahwa sungguh iwad dari pihak istri itu budung. Wal budung la yusamma mala, dan budung itu tidak dinamakan akan dianya budung, akan harta. Jadi kayak gini Ustaz, enggak terlalu sepele enggak Ustaz? Kayak nikah itu fokus ke budung dalam kita fikih Ustaz, fokus ke istimta ya kan? Nah, padahal nikah kan lebih dari itu. Nah, ya. Tapi itulah. Jadi kalau orang tua nikah kan nggak ada bahas buduk lagi kan. Perlu teman ngopi, teman ngetek, teman ngobrol. Hmm. Tapi tetap disebut nikah juga. Satu. Fakharaja kadzalik, keluar seperti demikian juga dengan ucapan musannif malia oleh ainun najisah, oleh in najis. Pupuk kandang. Kalau itu sama maka tidak dinamakan akan dianya in najis, akan harta. Jadi enggak, memang zaman berbeda. Jadi sekarang kita beli pupuk, Ustaz. Tetap beli disebut kan. Pupuk kandang tetap beli, padahal nggak boleh disebut beli karena itu bukan harta. Tufidu milka ain, ucapan musannif dalam ta'rif tufidu milkal ain itu kharaja bihi, keluar dengannya ucapan oleh ijaratul muakkatah, oleh penyewaan yang berwaktu. Ya, karena nggak memberi manfaat kepemilikan in, hanya sementara. Fahya, maka dianya penyewaan yang berwaktu itu memberi faedah ya milkal manfaat, kepemilikan manfaat. Hal kata manfaat itu waktan yang diberi waktu. Lal aini. Lal aini la tufidu milkal aini. Tidak memberi faedah ya akan kepemilikan ini. Di aini kita atas kepada manfaat. La tufidu milkal aini. Oh, manfaatin ala ta'bid. Ya. Qauluhu. Ini kita zaman sekarang nggak pakai qauluhu lagi Ustaz, tapi maksudnya tetap qauluhu. Qauluhu. Ucapan yang musannif dalam ta'rif au manfaatin ala ta'bid itu kal ijaratil muabbadah, itu seperti penyewaan yang selama-lama, penyewaan yang selama-lama. Bahaya, maka dianya penyewaan yang abadi itu dinamakan akan dianya ijarah akan baik, termasuk jual beli Ustaz. Contohnya kabai hakil mamari, seperti menjual hak lewat. Nah, kayak menjual lorong Ustaz, rumah kita di belakang banget, cuma tanah dia nggak jual. Artinya ya kita bayarlah, pokoknya boleh melewati untuk selamanya. Hak lewat saja. Seperti menjual hak lewat
Au haqqi wad'il khasyab, atau hak meletakkan kayu alal jidar di atas dinding, wa haqqil bina, seperti hak membangun. Ini kayak toko nyambung, Ustaz. Memang sekarang kan gitu, Ustaz. Kalau kita mau membangun harus bayar apa gimana, Ustaz? Kita orang udah punya toko satu tuh. Kita pengen gabungkan dinding toko kita dengan toko dia. Harus dibayar apa gimana? Saya kurang-kurang paham itu dalam aturan pembangunan. Hmm. Kalau zaman dulu mungkin beda. Zaman dulu gini. Mestinya kalau kita bangun sendiri kan harus pakai tiang, misalkan kan secara terpisah. Ini kita nggak mau pakai tiang nih. Kayu kita sangkut di tiang dia yang sudah ada. Ini Ya, kita harus beli ini kan. Nah, hmm. meletakkan kayu di atas dinding orang sehingga kita nggak perlu tiang lagi. Kita bayar. Nah, itu jual beli juga, dianggap jual beli. Oke, tiga ada taklik, nggak usah. Ini ada. Apa ini? Dua dari mana? Manfaat di atas lama-lama. Wabakduhum, bermula sebahagian mereka ulama menambahkannya akan kait yang lain dalam definisi jual beli. Bahwa dianya kait yang lain itu Allah takuna, bahwa tidak ada ianya baik itu di atas sisi kurbah. Sisi kurbah. Kurbah berarti melakukan amalan untuk mendekatkan kepada Allah. Kenapa pakai kait Allah yakuna Allah takuna ala wajhil kurbah? Liyakhruja makana, supaya keluarlah ma yang ada ma itu di atas jalannya kurbah, kal kardi, seperti memberi hutang. Nah, itu bukan jual beli berarti, jual menolong. Fa innahu, maka bahwa sungguhnya kardi, fa in kana fihi, sekalipun adalah padanya kardi, hutang piutang, itu muawadah malin bimalin, menukar harta dengan harta, lakinnahu, tetapinya kardi itu di atas jalan kurbah. Nah, ada niat untuk mendapatkan pahala. Fala yakuna bai'an, maka tidak ada ianya kardi itu bai'an. Tiga, apa bentuk hak bangun tadi? Hak bangunan. Surah tuh bermula surahnya, gambarannya hak bangunan, hak bina. Ayakulalahu, bahwa berkata ianya seseorang, ayakulalahu, bahwa berkata ianya seseorang baginya seseorang yang lain. Si baik berkata bagi si mustari, bi'atuka haqqal bina, aku menjual kepadamu akan hak membangun atas ini sutuhi. Sutuhi kita artikan lantai atas, Ustaz. Kita punya rumah Ya. nih. Satu lantai udah dibangun, ada lantai atas kosong. Aku jual kepadamu akan hak membangun di atas ini lantai atas sebagai contoh. Bikaza, dengan membayar sekian. Ya, wal muradu bil hak, yang dimaksud dengan hak di sini istiqlal. Berhak untuk membangun. Nah, berarti itu jual beli, Ustaz. Tapi kita nggak paham ini, apakah nggak bisa dibatalkan itu? Orang udah membangun rumah di atas rumah kita, Ustaz. Ya, nggak boleh disuruh dibatalkan sepertinya kan. Kalau dibatalkan orang rugi, udah membangun harus diganti rugi. Ya kalau kan itu kalau dari jual beli kalau udah Lazim. kalau udah lazim kan membatalkannya harus dari kedua. Ya, ya, nggak boleh dibatalkan. Jadi kalau suaranya mau yang lainnya nggak mau ya Nggak nggak boleh. bisa. Iya, Harus sepakat kedua aja gitu kan ya. benar-benar. Akad lazim namanya, Ustaz. Nggak boleh dibatalkan sepihak. Eh, Nah, kalaupun ada khiyar yang boleh membatalkan, berarti si mustari, bukan si baik, Ustaz. Begitu kan? Misalkan dalam masa khiyar, kayak khiyar majelis. Tapi saya kurang terbayang, Ustaz. Mungkin nanti kita baca beberapa kali ini terbayang kembali kan. Syarat-syaratnya harus tuntas dulu. Oke, ini aman. Wal aslu fi, bermula dalil padanya baik itu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Menghalalkan oleh Allah akan jual beli dan mengharamkan ia akan riba. Wa khabaru, dan itu hadis hadis suila Rasulullah di khabaru kita idhafah. Hadis suila, ditanyakan akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayul kasbi atya, usaha apa itu yang paling bagus? Kala Nabi bersabda, amalur rajuli biyadi, usaha yang paling baik itu pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Apa makna mabrur? Ay la ghisya, setiap jual beli yang enggak ada tipuan dalamnya, jual beli wala khianah, dan tidak ada pengkhianatan. Nah,
Ta'liq 4 dan 5. Rawahu Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad. 5. Al-farqu bainal ghasyi wal khianah. Bermula perbedaan antara ghasyi dan khianah itu. Anal awwala yang pertama, ghasyi itu tadlis, penipuan, artian penipuan lah. Tadlis yarji'u yang kembali ya kepada zat mabeh. Zat mabeh, berarti benda yang dipoles. Nah, benda yang dipoles tadlis nih. Apa namanya Ustaz? Kayak motor udah patah gitu, dilas, dipoles. Kita nggak kasih tahu. Namanya tadlis kalau nggak dikasih tahu. Ka'ayu ja'ida sya'ral jariyah. Seperti mengkeritingkan ya akan rambutnya budak perempuan. Wa yuhmirra wajhaha dan memerahkan ya akan wajahnya. Wajahnya tadi hitam dimerahkan. Pakai kosmetik. Namanya ghash. Tadlis yang kembali ke mabeh. Wasani khianah itu lebih umum. Li'annahu karena bahwa sungguhnya yang kedua yaitu khianat itu tadlis penipuan dalam zatnya mabeh atau sifatnya mabeh atau amrin kharijin atau perkara yang di luar mabeh. Kaan ya sifahu seperti mensifati ia akannya mabeh dengan sifat-sifat yang bohong. Masya Allah ini barang produk luar biasa. Kualitas super misalnya. Ka'ayya dzukuralahu samanan kaliban. Dan seperti bahwa menyebutkan ya untuknya mabeh tadi akan harga yang bohong. Padahal nggak perlu dikasih tahu modal, tak? Dikasih tahu bohong. Nah, disebut khianat. Kalau ada yang perlu Ustaz tambahkan, tinggal Ustaz tambahkan Ustaz. Ya, aman Ustaz. Ini saya bantu baca aja. Ustaz kan udah ada maknanya segala macam. Saya bantu bersuara aja, biar ada rekaman. Qauluhu dan dalil selanjutnya, dalil padanya bank itu sabdanya Nabi SAW. Innamal bai'u hanya saja yang bermula jual beli itu antara din. Itu berdasarkan saling ridha antara mabe' dan mustari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ahkamul bai'i, adapun hukum-hukum jual beli itu 5. Yang pertama wajib. Ya, ada jual beli yang wajib. Nah, Insya Allah ada yang wajib. Ustaz. Kabai ta'am seperti menjual makanan lil muftari bagi orang yang darurat. Menjual makanan bagi orang yang darurat, orang kelaparan. Idza kana fadilan bila ada ianya makanan itu lebih dari kebutuhan si baik. Walam tasmah dan tidak rela oleh dirinya si baik bibadlihi dengan memberinya makanan majanan dalam keadaan gratis. Orang kelaparan datang minta makanan, nggak kasih kita, wajib kita jual kan? Kalau dia minta beli, wajib kita jual. Nah, ya. Kalau dia nggak punya uang, Ustaz, wajib kita utangin Apa tuh? berarti Majana itu apa Ustaz? gratis. Jangan gratis. Kalau dirinya nggak rela memberi makanan secara gratis, mestinya diberi gratis. Ustaz. Kalau ada orang ikhtirar kan, mudarat kan, kita nggak mau Hmm. memberi gratis, berarti wajib kita jual. Ya. Yang kedua, hukum jual beli manduk. Kabai kulisi seperti menjual segala sesuatu, yang dalamnya segala sesuatu itu ada manfaat untuk manusia. Nah, kemudian yang ketiga makro kalbai ba'dal azan seperti jual beli sesudah azan yang pertama bagi sholat Jumat. Nah, jadi belum haram karena azan kedua yang wajib fas'au ila dzikrillah. Satu, kita lihat dulu satu, jadi ketinggalan. Mandub satu. Idza qaranaha apabila membarengkan ia akannya jual beli, akalnya jual beli dengan niat yang baik kan. Jadi menjual benda yang bermanfaat kalau niatnya baik, nah itu baru mandub. Masya Allah, Ustaz, kita jual makanan, jual pakaian, Ustaz, untuk menolong orang nih, Ustaz. Biar orang gak kekurangan kerudung kan. Nah itu sunnah. Nah, makro, makro. Wa yukrahu li syakhsi dimakruhkan bagi seorang ayat tajida bahwa berdagang ya pada kafan-kafan orang meninggal nih, pedagang kafan Ustaz, makruh. Nah, banyak sekarang video TikTok Ustaz. Itu yang dagang peti mati dia telepon kan, telepon temannya. Ini saya jual peti mati. Kalau ada yang mati tolong pesan ya. Semoga rezeki kita lancar. Nanti kan mendoakan banyak yang meninggal makruh. Insyaallah. Kenapa? Karena
Karena seorang itu saya tamanna akan berharap ia akan kematian lil kasiri minannah bagi kebanyakan dari manusia. Berarti ini bisa diakalin Ustaz. Kalau dia jualan jualan kafan itu hanya sifatnya sampingan, nggak berharap orang mati. Cuma tujuannya untuk menolong kan, agar orang kampungnya kalau ada yang meninggal jangan jauh-jauh mencari kafan, biar ke dia aja. Mudah-mudahan nggak makruh, Ustaz. Dia punya bisnis banyak nih. Ini sifatnya tambahan hanya untuk membantu warga agar nggak jauh jadi kafan. Dan dia tidak mengharapkan orang mati. Mudah-mudahan nggak makruh nih. Nah, karena kan apa namanya? Al hukmu taduru ma'ilatihi kan? Nah, itu. Karena dia akan mengharapkan kematian bagi banyak dari manusia. Wa ayyat tajira dimakruhkan bagi seorang mau berdagang ia pada makanan, jual makanan juga makruh Ustaz. Iza cara apabila ada ia itu saya tamannya akan berharapkan ia akan naik, akan mahal darinya makanan. Nah, kalau berharap naik harga, tapi kalau berharap turun harga supaya semua orang sanggup membelinya malah gak makruh. Artinya Ustaz, kalau kita pahami apapun yang kita lakukan yang memudaratkan orang lain, nah itulah ya yang makruh kan, bisa-bisa haram. Ya. Tapi beberapa menteri saya lihat Ustaz, bukan menteri pejabatnya sudah menyuruh pemerintah untuk menaikkan harga BBM Ustaz. Tapi Pak Presiden belum menaikkannya. Ini kayaknya memancing ini, biar rusuh. Kalau pemerintah menaikkan, warga bangkit nih demo. Semua jadi mahal. Mubah. Nah, wahwal aslu fi dianya mubah itu asal hukum asli padanya jual beli. Kemudian yang kelima muharram, hasihah haram bersama-sama. Contoh kalbai ba'dal adzan seperti jual beli sesudah adzan yang kedua bagi sholat Jumat. Haram nih. Ya. Wakabai saifi dan seperti menjual senjata likat tarik bagi perampok. Nah, Insya Allah sekarang Ustaz dunia melakukannya. Ya. Kita jual senjata ke penjajah misalkan ke negara yang jadi agresor haram. Tiga. Jual rudal. Jual rudal. Masya Allah kasihan juga Iran Ustaz nggak ada yang bantu sendiri. Tiga. Wakadzalika bai'ul ina demikian juga menjual anggur liman yadunnu bagi orang yang mengira ia annahu bahwa sungguh nyaman yang usiru akan memeras ia akannya anggur khamran jadi khamar. Nah, bahan baku. Hmm. Jadi kita jual apa? Di Indonesia kan batu bara, Ustaz. Jual batu bara ke luar negeri kan. Kalau batu bara digunakan untuk maksiat, kita tahu dipastikan untuk bahan maksiat, berarti nggak boleh, Ustaz. Tapi kalau untuk baterai segala macam nggak apa-apa. Kemudian, Pak, mana lagi? Ma'adami sihah, haram bersama tidak sah. Idza ikhtalla syartun bila rusaklah cacat dia oleh satu syarat min syurutil bai' dari syarat-syarat jual beli. Kabai'il madamin seperti bai'il madamin. Bai'il madamin. Saya nggak paham nih apa itu bai'il madamin. Oh, ini Ustaz. Seperti jual madamin. Apa itu madamin? Nah, ini ada ta'liq Ustaz. Bai'ul madamin. Al madamin huwa jam'u madmun. Madamin jamak dari madmun. Wahwa dianya itu bai'uma, menjual sesuatu yang ada dalam sulbi landuk. Apa bahasa Indonesianya? Fuhul itu Ustaz. Kalau bahasa Aceh landuk. Kayak kambing-kambing penjantan itu apa namanya Ustaz? Fuhul. Misalkan ada kambing betina 10 ekor, harus ada kambing jantan satu, namanya fuhul itu. Kambing Oh, penjantan, ya. jantan gitu ya. Apa namanya itu, Ustaz? Kambing penjantan. Kalau di bahasa Aceh emang landu, Ustaz. Dia khusus tugasnya menghamili kambing-kambing betina, itu maksudnya. Hmm. Biar ada penjantannya, biar bisa hamil kan. Jadi menjual maninya, Ustaz. Menjual sesuatu yang ada dalam sulbi kambing jantan. Minal ma' dari air maninya maksudnya. Ini saya jual mani kambing saya untuk menghamili kambing betina. Tetangga kita punya kambing betina, kita punya kambing jantan. Kan kambing dia nggak hamil-hamil, Ustaz. Sehingga dia perlu kambing jantan. Nah, ini kita jual maninya seolah-olah. Gitu. Nggak boleh. Biasanya itu pas gini menjual kambing Ya. ke domba ya, domba penjat domba adu. Pengen keturunannya. Kalau gitu benar suka ada. Itu yang nggak boleh berarti, kah? Nah, Heeh.
Karena ya, buat bukan dombanya yang dijual, tapi maninya kan gitu, Ustaz. hmm. Jadi kan Nah, pengen keturunan si Anu misalkan itu juara ke satu benar, benar, benar. Nah, itu nggak boleh. kan kalau Biasanya udah di nomor kampung, satu itu biasanya di jual kampung jual bukan telurnya. dijual, memang dikasih kan? Nggak apa-apa, dia main berdua gitu biar hamil. Kok nggak ada istilah jual beli? Nah, itu boleh. Nah, itu motomin ya. Baik ilmu motomin. Menjual kandungan seolah-olah ya. Sesuatu yang terkandung, tersembunyi. Bukan kandungan hamil, bukan. Sesuatu yang terkandung dalam kambing jantan. Dan seperti walhaswah, baik ilhaswah ini. Jual. Ini istilah juga, baik ilhaswah jual batu secara bahasa. Tapi maksudnya bukan jual batu. Baik ilhaswah, apa maksud baik ilhaswah? Ayyakula lahu berkata ianya seseorang, ianya si baik lahu bagi pembeli, bagi si mushtari. Bi'tuka min hadhil aswab. Aku jual kepadamu dari ini pakaian, mata kau akan ma yang terjatuhlah oleh ini batu di atasnya mah dengan cara melempar Ustaz. Ini saya lempar nih apa yang kena itulah yang saya jual. Enggak boleh. Disebut bai'ul hasah. Jadi jual enggak pasti berarti. Karena benda tadi ada banyak pilihan. Enggak tahu yang kena batu yang mana. Terjadi gharar. Aku jual kepadamu dari ini pakaian akan ma. Akan pakaian-pakaian yang tertimpalah oleh ini batu atasnya ini pakaian. Nah, atau ya ja'ala menjadikan oleh keduanya penjual dan pembeli akan lemparan akan sebagai jual beli. Ini nggak paham nih Ustaz. Menjadikan oleh keduanya akan melempar akan sebagai jual beli. Ya, gimana maksudnya? Menjadikan keduanya akan melempar sebagai beli. Pokoknya yang mana yang kamu lempar, nah itulah saya jual. Ngerti. Nah, nah, yang mana yang kamu lempar, yang mana yang kamu lempar. Kalau tadi yang terkena batu, enggak. Sekarang kamu lempar saja. Menjadikan oleh keduanya akan melempar sebagai jual beli ini kita nggak paham nih jual beli zaman dulu banget ya Ustaz. Kuno banget nih. Au yaj'alahu atau menjadikan oleh keduanya si ba'i dan musydari akannya lempar kembali ke lempar akan yang memutuskan bagi khiyar biaya pula dengan bahwa berkata ianya si penjual nih bi'tuka aku jual kepadamu aku jual kepada walakal khiyaru ila ramiha dan bagimu itu khiyar kepada melemparnya batu. Ini saya nggak terlalu paham masa gambaran nih. Nah, Masya Allah. Ini kita harus bertemu musannif langsung, saya suruh gambar gambar yang jelas dalam bahasa Indonesia. Nggak terbayang jual beli model gitu. Nah, itu Ustaz. Kemudian mulamasah. Apa itu mulamasah? Saling menyentuhan. Bai'ul mulamasah. Biayal masa dan gua menyentuh ya akan pakaian matuyan, pakaian yang dilipat. Menyentuh ya pakaian yang dilipat. Hanya meraba saja summa yashtariyahu. Kemudian membeli ia akannya pakaian di atas bawah tidak ada khiar baginya seorang bila melihat ia akannya pakaian. Apabila telah melihat ia hanya pakaian. Menyentuh ia akan pakaian yang dilipat, pakaian terlipat nih nggak dibuka nih. Kemudian membeli ia akannya pakaian ala Allah khiara. Di atas bawah tidak ada khiar baginya si pembeli. Nah, apabila telah melihat ia akannya pakaian. Kenapa tidak ada khiar? Iktifaan karena memadai dengan menyentuhnya pakaian dari melihatnya. Oh, berarti ini menyentuh nggak melihat, Ustaz. Dia meraba-raba. Matanya kemana diraba. Diraba, dia membeli. Tapi disyaratkan nih, Allah berarti disyaratkan nanti kalau kamu melihat pakaian ini, walaupun bagus atau tidak, nggak boleh khiar lagi. Nah, itu nggak boleh berarti. Nah, itu paham kita. Itu kan menipu si pembeli. Sekarang gimana, Ustaz? Jualan online tapi kelihatan, Ustaz. Walaupun lewat kamera kan. Kayak orang jualan online, Masya Allah, laris manis, Ustaz. Jadi diperlihatkan, dibuka kan, di layar. Nah, ini nggak boleh ini berarti. Kenapa? Khawatir gharar kepada pembeli. Siapa tahu pas dilihat, nah warnanya dia nggak suka. Raba nggak ketahuan warna. Oh ya pula atau berkata ianya pembeli, penjual baik. Idza lamas tahu bila engkau menyentuh akannya pakaian, faqad bi'tukahu, maka sungguh aku telah menjual kepadamu akannya pakaian. Ya. Kenapa tidak memada? Kenapa tidak sah ini? Mudah-mudahan tidak sah apa? Iktifaan bilum sih karena memadai dengan menyentuhnya pakaian dari silgah. Nah, ini kayak alasan Ustaz. Jadi kita ulang Ustaz.
ah, haram bersama tidak sah. Apabila cacatlah satu syarat dari syarat jual beli, seperti jual modalin nggak sah, seperti jual batu tadi, jual model batu, jual model menyentuh ini semua nggak sah. Nah ini kita jadikan alasan aja Ustaz. Kenapa nggak sah? Karena memadai dengan menyentuhnya dari sirat. Artinya nggak ada sirat, makanya cacat syaratnya makanya nggak sah. Bagaimana Ustaz? Coba kembali ke Ustaz. Iya gitu. Masya Allah ini kita Ustaz. Ini 7 kali kita bolak-balik baru paham. Ya, Insya Allah. Kita ngaji sebentar lagi. Arkanul bai'i salah satu. Rukun-rukun jual beli tiga. Akidani yang pertama, dua si akid. Yaitu al-bai'u wal mushtari. Penjual dan pembeli. Yang kedua, makud alih. Yaitu samaan harga wal musman. Dan barang yang dihargakan. Yang ketiga, sirat. Yakni ijab dan kabul. Kaya pula seperti berkata, ianya si baik. Bi'atuka. Aku jual kepadamu akan ini. Kita bi'asyarah dengan 10. Bi'asyarah. Berarti yang masuk ba sama. Fayaqul mushtari. Maka berkata oleh si mushtari. Oh yang ketiga sirat. Ijab kabul. Mana contoh ijab kabul? Bi'atuka. Contoh kabul fayaqul mushtari. Maka berkata oleh mushtari. Kabil tu. Wa insyikta kulta jika engkau mau. Engkau mengatakan sittatun. Yakni arkanul bai'i sittatun. Ya, kan? Rukun bai itu 6 secara detailnya. Bai'on penjual, mustarin pembeli, sama non harga, musamman barang, ijab, wa qabul. Ijab kabul. Kalau kita tekan pesan, nah itu apa dianggap online? Ada nggak dalam kitab ini Ustaz pembahasan jualan online? Ada di sini. Nah, biar kita tahu bagaimana status jual online. Itu ada di kita muasaroh. Apa namanya Ustaz? Saya nggak terlalu peduli Ustaz tentang fikih-fikih muamalah ini sekarang insya Allah semangat Ustaz. Ini biar kalau ada Ustaz nemanin kan, saya mau baca beberapa kitab tentang muamalah. Banyak Ustaz, tapi ini belum kata-katanya. Aduh, beda-beda kalau kita kontemporer sekarang. Baca berdua Ustaz, insya Allah mudah-mudahan. Siapa tahu kan, orang maknanya ada. Siap, Nah, siap. syurutul akidah ini, syarat akid jual beli, si baik dan si mustari itu ada 4. Yang pertama itulah tasaruf, kebebasan bertransaksi. Ya, ada kebebasan tasaruf kan. Maknanya bukan si mahjur pada anak-anak. Ayakun al akidani bahwa adalah dua orang yang berjual beli itu balighaini balik keduanya akilaini berakal keduanya rasyidaini yang pintar keduanya. Maka tidak salah oleh jual beli anak kecil. Tidak pula orang gila, tidak pula si mahjur alih. Orang yang dibatasi di atasnya dengan sebab kebodohannya. Ada orang-orang yang kekurangan. Kan? Ya, apa bahasa kita Indonesia? Ya, kekurangan ya. Dia memiliki kekurangan. Sehingga enggak, dia apapun transaksinya dilakukan oleh walinya. Nggak boleh. Nah, dia nggak paham soalnya. Misalkan ada harga satu bungkus nasi, orang bilang 100.000, dia beli aja. Yang penting nasi, nggak paham harga. Nah, mahjur alih. Karena bodoh. Berarti mana Rosid itu pintar apa gimana Ustaz enaknya? Pinter. Ya, lawan idiot bahasa kita. Bukan pinter dalam Hmm. arti pinter banget, bukan. Hmm. Lawan apa bahasa Indonesia? Kasar nggak kita sebut idiot, Ustaz. Memang orang kurang, nggak bisa, nggak paham. Kayak gini, Ustaz. Kita taruh emas sekilo sama nasi sebungkus, dia milih nasi sebungkus misalkan. Nah, itu kan dia nggak paham kan? Nah, itu takut salah menggunakan harta. Makanya orang-orang yang safi itu dia dihajar, maknanya dibatasi geraknya. Iya. Nah, amma tasarruful mahjuri ali adapun tasaruh ini kita artikan transaksi aja. Adapun transaksi si mahjur alih. Adapun transaksi orang yang dibatasi di atasnya dengan sebab falas. Falas bangkrut. Fala tasihu maka tidak sah ianya tasaruh. Maka tidak sah ianya tasaruh pada in hartanya si mahjur alih.
Jadi gini Ustaz. Ada seseorang, dia punya banyak hutang nih. Punya banyak hutang. Dia punya banyak harta. Itu mestinya hartanya sebahagian kan harus ditahan Ustaz kan. Untuk bayar hutang. Untuk bayar hutang. Ini namanya mahjur alih karena falas, karena bangkrut. Ustaz ngertiin falas apa? Bangkrut bukan? Nanti salah lagi. Iya, bangkrut. Bangkrut ya. Jadi ada orang gini, Stokol. bangkrut lah. Katakanlah pedagang, ya kan? Udah ngutang banyak modal, tiba-tiba bangkrut nih. Ada asetnya. Jadi asetnya ditahan sebagai jaminan untuk utangnya. Jadi gini, Ah, yang polos itu biasanya orang yang mempunyai harta, misalkan 10 juta, ya. tapi hutangnya itu 20 juta gitu. Hmm, ya. Jadi jangan Jadi sampai min. nanti min. Nah, coba Jadi saya gambarkan. modalnya tidak mencukupi buat bayar utangnya gitu. Ya, sehingga dia tidak diberi kebebasan untuk melakukan apapun pada hartanya, kan? Ya Karena gitu. menjaga hak pemberi utang. Nah, benar begitu, kan? Ya. Nah, adapun transaksi orang yang dibatasi di atasnya dengan sebab bangkrut, maka tidak sah. Ianya transaksi pada benda-benda hartanya, pada hartanya nggak boleh. Karena hartanya sudah ditahan. Hmm. Adapun tasarufnya, si mahjur, pada tanggungannya, artinya dia membayar bukan dengan harta yang ada, sahihatun, maka tasarufnya itu sah. Satu. Dan dengan dinisbah bagi transaksi si hamba dengan menjual dan membeli, maka sah ianya tasaruf jika ada ianya si hamba itu yang diberikan izin. Jika ada ianya tasaruf, itu yang diberikan izin. Jika ada ianya si hamba, itu yang diberikan izin baginya si hamba dari tuannya si hamba dalam berdagang. Jika tidak dapat izin, maka tidak, karena hamba nggak punya harta. Jadi kalau ma'zun dari Said, berarti dia sudah jadi ya wakil Said lah, pada makna wakil Said. Artinya hamba nggak boleh jual beli, kenapa? Nggak punya harta. Sekarang dia jual beli, oh nggak apa-apa, punya Said. Punya Said. Masya Allah bahasa kita. Kemudian yang kedua tidak ada pemaksaan dengan tanpa hak. Tidak dipaksa dengan tanpa hak. Tidak dipaksa jual, tidak dipaksa beli. Kalau budak ayakuna muhtaran, maka tidak boleh tidak bahwa ada ianya si akid, penjual dan pembeli itu yang muhtar, yang punya keinginan sendiri bebas. Kalau yasihul bai'u mukrahan, maka tidak salah oleh jual hal keadaan, maka tidak salah oleh jual beli dalam keadaan dipaksa. Ini berarti ada yang mahduh, Ustaz. Maka tidak salah oleh jual beli. Hal keadaan orang yang menjual dan yang membeli itu dipaksa. Fala yasihu, fala yasihul bai'u. Fala yasihu bai'u huma. Fala yasihul bai'u. Maka tidak salah oleh menjual. Hal keadaan jual dan beli itu yang dipaksa. Berarti kita pahami dalam menjual dan membeli ada si baik dan si mustari. Ya, Berarti gini aja Ustaz, mananya pala Yesu tidak sah, apa jual beli gitu aja. ya, jual beli. Hal keadaan jual beli itu yang dipaksa kan? Ya, gitu. Jual dan beli. Masya Allah. Rumit urusan Ustaz. Suratul Ba'i Mukrahan. Ini formula ini itu gambaran jual beli. Hal keadaan jual beli yang dipaksa. Apabila ada ianya jual beli itu, apabila ada ianya pemaksaan itu dengan hak. Ya. Jadi ini kayaknya karena itu kembali ke ikrah ini yang dipahami dari mukrahan Ustaz. Apabila ada ianya ikrah dengan hak. Jadi kalau ikrah bighairi hak nggak sah, tapi kalau ikrah bihakin sah. Ya, mana contoh ikrah bihakin? Ka'an tawajjah alaihi bai'u malik. Seperti bahwa tawajjah datang, kenapa tawajjah? Enggak tujiha, diarahkan atau seperti mengarah kepadanya seseorang oleh menjual hartanya. Seperti mengarah kepadanya
seseorang oleh menjual hartanya liwafai daini untuk membayar utangnya. Seseorang berutang tadi, sudah jatuh tempo, Ustaz, nggak ada uang, ya dia diarahkan harus menjual hartanya untuk bayar utang. Faham tanah? Maka enggan ia. Fayukrihu maka memaksa akannya si pemilik harta oleh hakim kepada menjual hartanya untuk membayar utangnya. Nah ini ikrah bihakin namanya. Nah, tinggal menyusun maknanya, Ustaz. Kenapa ke anta wajah, enggak tu wajah aja. Hmm. Ya, ini kalau nggak ada harokatnya, saya pengen baca seperti diarahkan kepadanya seorang akan menjual hartanya, seolah-olah begitu, Ustaz. Siapa yang mengarahkan? Ya bebas, bisa hakim atau memang terarah sendiri. Kelihatannya di sini, makanya nggak disyaratkan hakim yang mengarahkan. Karena dia punya hutang harus bayar hutang. Dengan apa bayar hutang? Ya punya harta harus jual harta. Nah, nggak harus diarahkan orang lain. Cuma dia nggak mau jual harta. Boleh hakim memaksanya. Dan sah jual belinya. Suratus syirah ini adalah gambaran beli dalam keadaan dipaksa. Idza halla waktu taslimil muslami fi. Apabila tibalah oleh waktu menyerahkan muslam fi. Barang yang disalam. Nah, ini salam. Apabila tibalah oleh waktu penyerahan muslam fi. Barang. Walaim yusallimhu. Dan tidak menyerahkan ianya si bae. Ianya si mushtari. Akannya barang. Bersama mampunya si mushtari. Akannya taslim. Maka memaksa akannya si mushtari oleh hakim kepada membelinya agar menunaikan ia akannya barang bagi si muslim. Apabila tidak ada ianya barang itu di sisinya si muslim ilih. Ya, ini Ustaz, kita kembali ke be salam dulu. Be salam bagaimana sih Ustaz gambaran be salam selama ini? Pesan order kan? Order ya. Be salam itu pesan order. Hmm. Ini duit 10 juta, saya butuh baju yang kategorinya begini-begini, kainnya begini. Siap, siap diadakan. Orang yang menerima pesanan disebut muslim ilih. Baju muslim fi. Orang yang pesan namanya muslim. Begitu Ustaz kan? Muslim. Hmm. Nah, apabila telah tibalah oleh waktu penyerahan muslim fi, penyerahan barang, dan tidak menyerahkan ianya si muslim ilih, akannya barang bersama mampunya. Baju yang dipesan kagak ada-ada. Maka memaksa akannya si muslim ilih oleh hakim untuk membelinya muslim fih tadi baju. Kenapa? Lika yu'adiyahu agar menunaikan ia akan muslim fih bagi si muslim, bagi si pemesan. Apabila tidak ada ianya muslim fih tadi atau baju di sisinya si muslim ilih. Nah, itu tak istilah. Insyaallah. Titiknya di mana Ustaz? Kita lanjut dulu Ustaz. Belum ngantuk Ustaz? Belum. Oke, Kak. Oke. Yang kedua, yang ketiga, syarat si akid tadi. Islaman yushtara. Islamnya orang yang dibelikan untuknya orang akan seumpama mushaf. Islam orang yang dibelikan untuknya akan seumpama mushaf. Jadi pembeli Quran, Ustaz. Pembeli Quran disyaratkan muslim. Islam orang yang dibelikan untuknya. Baik dia beli sendiri atau yang orang lain membelikan untuknya. Islam orang yang dibelikan untuknya orang akan seumpamanya Quran. Jadi kita pahami pembeli Quran harus muslim. Atau muslimun. Ah, ini gimana Ustaz nih? Muslim atau muslim. Abid. Ini kita Yang apa? dibelikan Muslim. Hmm. Oh, muslimun ini kita antar kepada nahu Ustaz. Ya, nah. Islamnya orang yang dibelikan untuknya Quran atau akan si muslim. Berarti budak ini muslim ini. Budak. Ya. Islam orang yang dibelikan untuknya akan si muslim atau akan si murtad yang tidak merdeka ianya si muslim di atas nyaman.
Yang tidak merdeka ianya Muslim di atas nyaman. Disyaratkan Islam orang yang diberikan untuknya Quran. Oke, pembeli Quran. Pembeli budak Muslim, ada budak dibeli. Seorang budak Muslim dibeli, syarat pembelinya harus Islam juga. Si murtad, ya ada budak murtad nih, budak murtad. Kalau orang bukan budak kan nggak boleh dijual. Budak Oh. murtad yang membelinya disyaratkan Islam. Bila si Muslim dan si murtad yang dia budak tidak merdeka ya di atas nyaman. Nah, kalau merdeka di atas nyaman, contoh ada seorang kafir membeli budak Muslim. Ternyata budak Muslim itu ayahnya atau anaknya. Begitu dibeli kan langsung merdeka, Ustaz. Hmm. Nah, ini berarti Muslim murtad itu tidak merdeka di atasnya. Jadi bukan anaknya, bukan ayahnya. Hmm. Pembeli budak Muslim disyaratkan Muslim juga. Nah, pembeli orang murtad disyaratkan Muslim juga. Kalau Muslim dan murtad itu tidak merdeka di atas dia. Karena ada orang-orang tertentu begitu dibeli merdeka. Ternyata anaknya, ternyata ayahnya. Nah, mudah itu, Ustaz. Nah, ini saya juga nggak terlalu terang. Bayang-bayang kayaknya seperti itu, Ustaz. Kita harus tahu Ustaz kan bentar lagi perang gitu. Ya. Ntar banyak tawanan kan? Tawanan. Kalau di Iran udah ada sekarang. Katanya kemarin Iran menimba itu pesawat Amerika. Tahu benar nggak? Kalau kita baca berita, klaim Amerika dia berhasil menyelamatkan pilotnya. Klaim Iran dia berhasil menembak. Nggak tahu yang benar yang mana. Itu perang media juga, Ustaz. Oke. Qauluhu nahu mushaf. Eh, ucapan mushaf nahu mushaf itu mah yang dituliskan padanya mah akan Quran. Sawa ungkana sama ada. Sama ada ianya mah itu untuk belajar atau selainnya belajar. Pokoknya yang tulisannya Quran. Dan yang dimaksud seumpama mushaf itu kitab-kitab hadis Nabawi, kitab-kitab ilmu syar'i. Nah, itu semuanya masuk dalam nahwu mushaf. Jadi nahwu seumpama mushaf berarti nggak mesti mushaf. Apapun yang isinya tentang ayat Quran atau hadis-hadis Nabi dan kitab ilmu syar'i. Kalau Buddha maka tidak boleh tidak bahwa adalah si pembeli baginya tiap-tiap. Oh, dalikan failnya. Maka tidak boleh tidak bahwa adalah pembeli mushtaralah. Maka tidak boleh tidak bahwa adalah orang yang dibeli untuknya akan demikian semua. Mushaf dan seumpamanya itu muslim. Kenapa? Khaufan minal ihana karena takut dari dihina. Ya, kemudian muslim, abdun muslim ada ini syarat. Muslimun maknanya abdun muslim. Fala Buddha maka tidak boleh tidak dari Islam orang yang dibelikan untuknya orang akan hamba yang muslim. Lianna tamallukal kafir karena memiliki orang kafir bagi si muslim fihi padanya tamalluk padanya memiliki itu idlalun lahu. Itu penghinaan baginya si muslim walaupun dia budak. Kecuali apabila ada ianya budak muslim tadi merdeka ianya si budak alaihi atasnya man yustaralah nisbah asal dan furu' ini ayah dan atau anaknya. Fa'inahu maka bahwa sungguhnya hamba yang muslim yang merdeka kalau dibeli itu sahlah oleh menjualnya hamba yang muslim. Kayak tergambar Ustaz dikit-dikit mulai tergambar. Nah. Kemudian kauluhu au murtaddun ay abdun irtadda hamba yang murtad ya dari Islam maka tidak salah oleh menjualnya hamba yang murtad bagi kafir. Kenapa? Dibakai ulqatil Islam karena masih tersisa ikatan Islam dengannya si murtad. Maka tidak boleh tidak bahwa adalah orang yang dibeli untuknya orang, maka tidak boleh tidak bahwa adalah si mustarolah. Tidak, maka tidak boleh tidak bahwa adalah orang yang dibeli untuknya. Dibeli apa? Dibeli orang hamba murtad tadi, itu muslim. Kenapa? Karena si murtad itu mutalabun, itu diperintahkan atau dianjurkan untuk kembali kepada Islam. Kalau pembelinya orang kafir, jadi kemungkinan dia kembali ke Islam udah makin kecil. Nah, syarat keempat ada muhirobah, tidak memerangi, tidak
harbi ya. Tidak harbinya orang-orang yang dibeli untuknya orang akan alat perang. Ya. Jadi pembeli alat perang disyaratkan bukan kafir harbi, Ustaz. Nggak boleh si muslim menjual alat perang kepada kafir yang akan memeranginya. Apa makna iddatu harbin? Alatul harbi, alat perang. Kabaiknya ta'iratin harbiyah, seperti menjual kapal perang. Au silahin, atau menjual senjata likufarin harbiyah, ini bagi kafir yang harbi keduanya. Yang harbi keduanya, pembeli kapal dan pembeli senjata. Amma bai'uha, adapun menjualnya alat perang. Likufarin dimmiyina. Oh, bukan harbiyah ini, Ustaz. Harbiyin. Harbiyin ya. Seperti menjual kapal perang, menjual senjata bagi kafir-kafir yang harbi. Adapun menjualnya alat perang, likufarin zimmiyin, bagi kafir zimmi, maka sah ianya jual. Ya, nggak tahu ini sekarang ada negara yang disebut kafir harbi, Ustaz. Israel paling, Ustaz. Kan dia suka memerangi orang, Ustaz. Ini Israel itu. Kalau negara-negara lain ada hubungan diplomatik, berarti itu dianggap zimmi. Ya, kalau Israel di Indonesia katanya nggak ada duta Israel. Mantap. Nah, dua, dua. Waqad qala Allah, dan sungguh berfirman oleh Allah Ta'ala, walam yaj'al, ini contoh di atas tadi, nggak boleh menjual budak kepada orang kafir. Dan tidak menjadikan oleh Allah bagi orang kafir terhadap orang yang beriman akan jalan. Nggak ada jalan untuk menghina orang beriman. Alatul harbi hiya kullu nafi'in, setiap yang bermanfaat dalam perang, walau dir'an, sekalipun ada ia itu perisai, wa farasan, dan kuda. Nah, dikit lagi Ustaz, hukum bai'i ama ini kita simpan ke besok nih, syarat ma'akun alih. Hukmu bai'il a'ma, ini hukum jual beli orang yang a'ma. Tidak bolehlah oleh menjualnya si a'ma. Wa syira'uhu, tidak bolehlah oleh membelinya si a'ma. Lil muayyan, bagi benda tertentu. Benda tertentu nggak boleh. Menjual dan membeli dengan sendirinya. Tapi kalau dia membeli dengan sifat boleh Ustaz, bukan benda tertentu. Pokoknya saya perlu baju yang warna begini, bentuknya begini, ukuran begini, boleh. Tapi kalau benda tertentu dia nggak bisa melihat soalnya. Tidak bolehlah oleh menjualnya si ama, membelinya bagi benda muayyan dengan dirinya si ama. Wakilu, maka mewakilkan ia dalam demikian membeli dan menjual. Wafil qabdi, dan mewakilkan ia pada mengqabat, menerima, wal iqbad, dan menyerahkan. Bi khilafi ma fi dhimmah, dengan sebalik ma yang ada dalam dhimmah. Kalau dhimmah, tanggungan, bukan benda muayyan, boleh kasalam, seperti salam. Walahu ayu ajra, dan boleh bagi si ama oleh bahwa mengupahkan ia akan dirinya. Ya, mengupahkan ia akan dirinya. Dia bekerja, Ustaz, dibayar jasanya. Li'annahu, karena bahwasanya si A'ma itu tidak menjahili ia akan dirinya. Dia pasti kenal dirinya, tahu kemampuan dirinya, Ustaz. Hmm. Bagaimana, Ustaz? Masya Allah.